keluarga gue hancur di sana, bener-bener sampai bokap gue tuh jatuh banget. All my life is gone cuman gara-gara semingguan itu di kerusuhan. Kalau misalkan yang gue mau tanya, gue kan emang anxiety kan baru-baru kan ya, maksudnya bukan yang berapa puluh tahun sebelumnya nih, maksudnya sekitar pas pandemi kan gue baru ngerasa. Maksudnya anxiety itu menurut lu wajar gak sih? Anxiety itu dia memang suatu hal yang wajar apa? Kalau dibilang wajar sih, dulu orang mewajarkan anxiety, ya kan ya emang anxiety itu sesuatu yang wajar. Kalau menurut aku, kalau selama itu bisa diselesaikan, kayak aku dulu mungkin anxious, terus sekarang bisa sampai beres, ya why you need untuk mempertahankan itu? Ya kalau aku lebih orang yang kayak gue nggak butuh stres untuk gue merasa aman, dan gue nggak butuh stres untuk gue bisa maju misalnya. Kayak contohnya ada yang bilang kan, kamu perlu beban mental karena itu adalah stress. Jadi kamu gunakan stres itu untuk kekuatan kamu, untuk spirit kamu, untuk semangat kamu. Which is I said is bullshit. Karena kenapa? Kamu gak butuh itu semua. Kamu butuhnya kesadaran kamu untuk melakukan. Kayak misalnya aku udah gak anxious nih. Apakah aku berhenti aktivitas? Enggak. Justru malah aku makin semangat nih. Ya kan? Karena driver aku adalah gue punya satu cita-cita yang jelas. Gue pengen bikin ini gede. Gue pengen bikin ini lebih banyak orang yang key in. Gue pengen bikin, bayangan gue adalah world without trauma. Kalau banyak orang yang kayak semuanya bisa bahagia. Dulu sih gue bergerak dari ketakutan gue, karena gue pengen supaya gak ada kerusuhan lagi. Karena gue tahu di 98 susah, hidup berantakan semuanya, keluarga gue hancur di sana, bener-bener sampai bokap gue tuh jatuh banget. Karena bokap gue tuh guru les bahasa Inggris, guru les bahasa Indonesia untuk ekspat. Begitu 98, kita tadinya tuh semua digaji pakai dolar. Bokap baru ambil rumah segala macam sama nyokap barengan, and suddenly 98 semua bule eksodus dalam satu hari, jebret gitu ya, di Mei, bung hilang semua gitu ya, 1 minggu lah. Udah tuh semua yang tadinya belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama dia ngajarin duta besar, ngajarin bos-bos segala macam, hilang. Kita langsung dari income tuh gede. Aku ingat banget kalau dulu bokap bisa ngajakin pergi beli buku tuh di Gramedia tuh bisa 2 kantong plastik besar gitu ya, karena dia seneng buku, terus dia seneng kalau aku bisa baca buku, jadi aku tinggal ngambilnya buku apa aja yang aku mau tuh bisa kita bawa tuh. Nah itu berkesan banget gitu, tapi saat itu ya hilang semua. All my life is gone cuman gara-gara semingguan itu di kerusuhan. Abis itu dampaknya itu sepanjang hidup kita tuh susah banget. Nah jadi gue gak mau ada kayak gitu. Jadi awal driver gue adalah karena gue takut kerusuhan, gue gak mau ada kerusuhan lagi. Jadi gue pengen bikin dunia lebih bahagia, terutama di Indonesia. Karena asumsinya orang bahagia gak bakal nyakitin orang lain. Mereka semua jadi keluar di sana, jadi kayak binatang, berantem, bakar-bakaran segala macam, jarah-jarahan. Yang orang bilang pemerkosaan, orang bilang gak ada pemerkosaan. I don't know beneran gak ada atau enggak gitu ya, atau mereka tutupinnya, cover upnya begitu luar biasa, aku gak ngerti. Tapi ada banyak orang mati kok, ya kan? Ada banyak orang mungkin yang dijahatin gitu. Nah aku nggak mau hal itu terjadi. Dan yang ngejahatin kayak gitu adalah manusia-manusia yang kayak binatang, yang kayak hewan, yang mereka memang balik lagi dalam hatinya nggak bahagia. Karena kalau mereka bahagia, bro, lu kalau bahagia emang lu sibuk nyakitin orang lain? Nggak mungkin. Makanya tujuan gue pengen bisa dunia ini lebih bahagia. Supaya apa? Jadi safe environment lah. Ya kan, kita ini bisa ngerasa aman. Karena lu percuma punya semuanya, tapi kalau lu nggak ngerasa aman, lu bisa aman gitu ya, lu bisa kabur ke luar negeri. Tapi banyak saudara-saudara, teman-teman yang nggak seberuntung kita yang nggak bisa kabur. Mereka harus ada di dalam keadaan kalau misalkan yang nggak enak harus mereka di situ kayak gitu. Dan kalaupun luar negeri makin lama makin nggak aman, makin banyak yang ini. Jadi kita kayak nggak ada tempat yang bisa kita ngerasakan aman. Nggak ada safety place-nya. Nah, jadi yang aku pengen adalah creating safety space buat kita semua. Place-nya itu benar-benar kayak dimana banyak orang yang lebih bahagia. Karena once semuanya bahagia, kita nggak perlu terus-terusan ribut perang-perang. Kita cuma mikir kayak gimana kita improve sama-sama gitu. Mungkin ini terlalu naif ya, cuman ya kalau nggak pernah dicoba kan nggak tahu. Dulu juga orang bilang, lu nggak usah lah, ngapain sih beresin luka-luka orang, trauma dalam satu ketemuan, janganlah gitu, nggak usah maksain diri lu sendiri gitu. Tapi ya buat gue kenapa nggak cobain aja dulu. Kalau bisa one shot one kill, kenapa gue harus kayak multiple shot baru kamu bisa kill gitu. Jadi aku selalu kejar gimana dalam satu ketemuan bisa ngeberesin banyak titik lah
kayak gitu. Akhirnya ternyata dalam satu ketemuan bukan cuma 21 titik bisa kita pecahin gitu. Karena titik traumanya orang bisa jadi banyak banget tuh, saling menyebar, saling kunci-mengunci. Nah kita harus ngerti caranya gimana ngebongkarnya buat ngeberesinnya kayak gitu. Nggak ada hal yang serupa di sini berarti? Apa tuh? Hal modul yang serupa di Indonesia? Kayak sistem DOA nggak ada sih dimanapun di dunia. Gue nggak pernah nemuin yang kayak gini. Wow. Kayak gitu, karena nggak ada orang, bahkan sampai sekarang orang masih mempercaya bahwa trauma itu nggak bisa dihilangin. Ya, dan semua yang terutama yang di akademi belajar kayak di klasikal ilmunya semua itu, mereka nggak punya literasinya untuk kayak ngilangin trauma tuh nggak ada. Jadi trauma itu sesuatu yang memang boleh dibilang developmental, yang harus dihilanginnya tuh butuh waktu panjang, prosesnya lama. Buat beresin satu trauma. Kalau ini bisa 21 trauma, kamu bisa ukur semuanya hilang. Dan tadi kayak dikonfirmasi, ini udah hilang belum bro? Udah. Ini udah hilang belum bro? Udah. Ini udah hilang belum bro? Udah. Jadi kayak kamu bisa tahu apa yang kamu buang.